Ibu akan review pembelajaran matematika tema 8 KD 3.6 membaca dan menuliskan jam. Oke anak-anak, Ibu punya jam di sini. Kita belajar tentang bagian jam dulu. Yang pertama, jarum jam yang berwarna merah menunjukkan untuk detik. Jarum jam panjang menunjukkan untuk menit, sedangkan jarum jam pendek untuk menunjukkan jam. Semua jam ini memiliki angka 12. Oke. Nah, sebelum kita membaca jam menggunakan batasan waktu, terlebih dahulu kita harus tahu untuk angka yang di belakang ini menggunakan jarum panjang. Ini menunjukkan menit. Sedangkan untuk angka di depan titik itu menggunakan jarum pendek menunjukkan jam. Jadi titik digunakan untuk memisahkan jam dan menit. Nah, batasan waktu itu dimulai dari pukul 1 sampai pukul 3. Ini menunjukkan dini hari. Dari pukul 4 sampai 10 itu menunjukkan pagi hari. Dari pukul 11 sampai 2 kita telah melewati angka 12. Habis angka 12 lanjut ke angka 13, 14, 15 dan seterusnya. Nah, tadi dari angka 11 sampai angka 14 menunjukkan siang hari. Dari pukul 15 sampai pukul 18 menunjukkan sore hari. Dari pukul 19 sampai pukul 00 menunjukkan malam hari atau bisa disebut pukul 24.00. Jadi secara seluruhnya satu hari sama dengan 24 jam. Nah, di sini ada dua soal. Soal pertama pukul 1.00. Yang sebelahnya pukul 13.00. Nah, di sini sama-sama mereka berada di jarum pendek di angka 1 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Nah, yang membedakan adalah batasan waktunya. Yang ini dibaca pukul 1 dini hari, sedangkan yang ini dibaca pukul 1 siang hari. Seperti Bu bilang, jarum panjang menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Nah, di sini jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 9, ditulis 09.00. Jarum panjangnya di angka 1, pukul 09.05. Jarum panjang di angka 2 ditulis pukul 09.10. Jarum panjangnya di angka 3 ditulis pukul 09.15 dan seterusnya sampai genap 60. Jadi
jarak antara 12 ke angka 1 ada 5. Boleh kalian tambahin 5 tambah 5 tambah 5 hingga dapat 60 menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, di sini ada dua soal pukul 13.20. Nah, untuk angka depan itu menggunakan jarum pendek. Angka 13 jarum pendeknya ke angka 1. Sedangkan untuk 20 itu menggunakan jarum panjang. Berada di angka seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita mari berhitung. 12 ke angka 1 ada 5, 5 tambah 5, 1 ke 2 tambah 5, 10, 2 ke 3 tambah 5, 15, 3 ke 4 tambah 5 menjadi 20. Maka untuk menitnya berada di angka 4. Jadi cara membacanya pukul 1 siang lebih 20 menit. Oke, untuk soal pertama sudah mengerti kan anak-anak? Pasti sudah. Sekarang kita masuk soal nomor 2, pukul 07.30. Nah, di sini ada pukul 7. Nah, di angka 12. Karena di sini menitnya 30, kita lanjut aja ya. Angka 1 5, ke angka 2 10, ke angka 3 15, ke angka 4 20, ke angka 5 25, ke angka 6 30. Jadi menitnya 30 ada di angka 6. Nah, coba perhatikan angka 8 dan 7. Nah, dia tidak berada tepat pada angka 7, tetapi di antara dua bilangan, angka 7 dan angka 8. Jadi untuk 30 selalu berada di antara dua bilangan. Kita lanjut ke soal nomor 3 dulu. Pukul 11.30. Nah, pukul 11 seperti ini. Nah, kalau kita menggerakkan 30 seperti tadi, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, dia sudah tepat 30 di angka 6. Sedangkan untuk jamnya berada di antara angka 11 dan angka 12. Apakah kalian sudah paham? Pasti sudah paham. Tadi kita udah belajar tentang batasan waktu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu membaca jam berdasarkan batas waktu. Di sini Ibu punya 4 soal. Yang pertama 13.00. 13.00 jika di jarum 13 itu jarum pendeknya di angka 1, sedangkan jarum panjangnya di angka 12. Berdasarkan batasan waktu itu menunjukkan pukul 1 siang hari. Oke, di sini juga ada soal nomor 2. Oke, kira-kira menurut kalian semua, coba di sini 15.00. Jarum pendeknya ada di angka berapa? Oke, betul sekali, ada di angka 3. Sedangkan jarum panjangnya ada di angka 12. Jadi dibaca menurut batasan waktu pukul 3 sore hari. Pukul 3 sore hari. Untuk soal nomor 3, di sini ada soal 21.00. 21 ada di angka nomor berapa? Oke, betul sekali, ada di angka nomor 9.
Sedangkan untuk 00-nya ada di angka 12. Itu membaca pukul 9 malam hari. Nah, untuk soal nomor 4. Di sini 03.00. Jarum panjangnya di angka berapa? Angka 12. Ya, tepat sekali. Sedangkan untuk jarum pendeknya ada di angka 3. Berdasarkan batasan waktu, ini menunjukkan pukul 3 dini hari. Apakah kalian sudah paham semua? Pasti sudah ya. Oke, anak-anak, kita masuk ke menuliskan jam. Di sini ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama, pukul 2 siang lebih 10 menit ditulis. Nah, tadi kita sudah belajar tentang 2 untuk siang. Jadi ditulis pukul 14.10 menit. Jadi ditulis pukul 14.10. Untuk soal nomor 2, pukul 6 sore lebih 5 menit ditulis. Angka 6 pada sore hari menunjukkan angka berapa anak-anak? Nah betul, angka 18 titik, untuk menitnya 5 menit. Tinggal ditulis aja 05. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran membaca dan menuliskan jam. Tetap jaga kesehatan dan tetap stay di rumah. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.